lebih ekspresi pribadi aja gitu, entah dia hanya merepresentasikan ekspresinya terhadap ketuhanan, tentang rasa gitu. Jadi yang diolah tentunya hanya di bagian rasa. Dan kalau fungsi sosial itu lebih ke ada apa ya, pemaknaan terhadap lingkungan gitu. Ada pesan-pesan isu sosial yang mau diangkat seperti itu. Dan kalau kita desainer biasanya memang lebih cenderung khusus interior ya, atau arsitektur, atau mungkin desain fashion itu kaitannya ke fungsi fisik karena digunakan, dipakai. Walaupun satu sama lain ini sebenarnya bisa saling beririsan, jadi tidak hanya pisah-pisah gitu ya, tapi bisa saling beririsan. Dan sebenarnya di sini sebenarnya ketika kita ngomongin karya dan identitas diri gitu ya, intinya sih ketika itu diberikan, karya kita diperlihatkan atau diberikan kepada publik, maka itu tujuannya sebenarnya sama, untuk dilihat orang, to be seen gitu. Maka bagaimana caranya agar karya kita itu bisa dilihat sama orang gitu. Nah, next. Nah, terkait dengan identitas diri untuk dilihat tadi, ya sebenarnya sih apa sih tujuannya kita untuk dilihat? Sebenarnya ini merupakan satu bentuk upaya pertahanan hidup atas individu. Kita balik mundur tentang hidup manusia dulu ya. Jadi ketika kita berada di satu kelompok, tentunya ada yang sifatnya persaingan-persaingan gitu ya. Fungsinya apa ya? Untuk survive di antara manusia lain. Dan termasuk juga si identitas ini ya, fungsinya sebagai pembeda di antara individu ini. Identitas ini pun dipengaruhi oleh makna-makna simbolik terhadap benda atau material. Jadi ada hubungannya antara individu kita sebagai yang menggunakan atau yang membuat dengan material. Seperti itu. Dan ini terkait dengan identitas diri itu yang untuk dilihat itu, jadi menjadikan bahwa si material ini ada kaitannya tadi ya, saya bilang tentang material dengan individu, maka ada pemaknaan inilah saya untuk menunjukkan status sosialnya. Makanya kenapa identitas itu menjadi penting di sini, untuk menandai siapa saya, siapa Anda gitu, dan berada di golongan mana di dalam masyarakat. Sehingga antara material dan sosial ini saling berhubungan erat. Jadi ini semua sangat berelasi ya, jadi kita nggak bisa memisahkan kita dengan material, tapi ternyata sangat berelasi yang sangat kuat dengan identitas diri itu. Bisa jadi misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kita pakai baju apa, sehingga menunjukkan kita berada di golongan apa misalnya, atau barang apa yang kita pakai, misalnya mobil kah, atau bahkan misalnya tempat berlibur gitu ya, itu pun sama gitu ya. Jadi ketika pemilihan yang kita gunakan itu akan membedakan kita dan menunjukkan kita berada di golongan mana. Nah, itu terkait dengan status sosial. Jadi ada makna secara simbolik di situ. Oke, next. Nah, oleh karena itu di sini istilahnya selera menentukan kelas gitu ya. Jadi terkait dengan gaya hidup, bagaimana gaya hidup ini dipengaruhi apa yang ditentukan, diramalkan oleh diri kita, kan oleh kita ya. Saya menyebut kita gitu, para penentu selera, karena kita adalah desainer. Apakah itu desainer, stylist, arsitek, kurator gitu, bahkan seleb gitu. Seleb juga termasuk. Di sini kita bahkan tidak hanya sebagai, ketika saya bilang tadi kita mendiktekan, kita menentukan, bahkan kita bisa bikin tren kan. Makanya di sini kita sebenarnya sebagai penentu selera ini adalah agensi budaya juga. Bagaimana desainer itu tidak hanya ngomongin tentang fungsi misalkan gitu ya, ada kebutuhan, lalu ada kebutuhan, kemudian kita mencari solusi atas kebutuhan-kebutuhan, tapi bisa jadi kita yang menciptakan kebutuhan tersebut gitu. Kita yang menciptakan bahwa ini butuh loh gitu. Nah, itu peran kita sebenarnya, dan ini memang
tentunya ada teknologi yang mendukung, gitu. Ada media sosial, iklan, seminar, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika balik lagi ngomongin identitas, ya, bagaimana kalau Bourdieu bilang to have is to be, gitu. Jadi ketika kita memiliki identitas tertentu, maka kita tadi ya balik lagi bahwa kita berada dalam golongan atau kelas tertentu. Selera kita menentukan kelas tertentu. Terus dan tadi pilihan mobil, busana, gaya desain, tempat berlibur, tontonan, bahkan nonton apa gitu ya. Dan itu memang dikejar untuk menyatakan status sosial kita, menyatakan keberadaan kita berada di golongan apa, di komunitas apa, misalnya seperti itu. Dan di sini si penentu selera ini, ya, desainer, stylist, kurator, dia adalah agensi budaya yang bahkan bisa menciptakan gaya hidup. Seperti itu. Oke, next. Ya, karena apa? Penentu selera ini bisa memproduksi makna, ya, termasuk produksi makna identitas bagi masyarakat atau maupun bagi dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin bahwa karya kita punya ciri khas tertentu, maka dia akan memproduksi makna karyanya sendiri. Tapi kita juga bisa memproduksi makna untuk satu karya untuk orang gitu. Jadi misalkan contohnya, nah, saya kasih contoh misalnya co-working space ya. Kebetulan saya banyak nulis tentang co-working space. Jadi co-working space itu pada awalnya kan nggak ada ya. Pola kerja konsumsi masyarakat dalam bekerja itu ya kantor gitu ya, di kantor. Kemudian ada percepatan teknologi yang memungkinkan kita bisa bekerja tanpa ruang atau ya kebutuhan ruang yang besar gitu. Kita bahkan bisa bekerja, kalau freelancer biasanya ya hanya dengan satu device itu udah bisa bekerja gitu, menghasilkan uang. Nah, sejalan dengan itu banyak para pekerja freelancer itu mereka bekerja di mana aja gitu kan. Jadi sebenarnya konsep work from anywhere itu udah ada dari dulunya gitu ya. Dan mereka umumnya banyaknya memang kerja di kafe-kafe karena dianggapnya kafe itu punya noise yang bisa membangun mood gitu, mood tertentu, dan bisa mempertemukan banyak orang, relasi gitu ya, networking seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu pegiat si co-working ini, mereka menciptakan ruang yang bisa mengkombinasikan antara ruang kerja konvensional gitu ya dengan si atmosfer si kafenya itu, sehingga itu di situ saya melihat bahwa si pegiat co-working ini yang meng-create itu ya dia adalah agensi kebudayaan. Dia menciptakan pola kerja baru gitu bagi masyarakat modern sekarang saat ini. Bagaimana si yang tadinya dianggap jadi mengakomodir sebenarnya kebutuhannya, kalau misalnya nggak ada co-working sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ternyata dengan ya karena mungkin si penentu selera ini atau agensi kebudayaan ini dia punya apa ya, semacam pemikiran yang bisa mengajak orang untuk nih, saya bisa loh bikin satu tempat di mana bisa mengkombinasikan antara ruang kerja yang punya space ruang gitu, tapi juga tetap networking-nya ada di situ, terus kemudian atmosfer noise-nya si cafe juga ada di situ. Jadi seakan-akan mengakomodir kebutuhan si para pekerja yang startup atau yang freelancer ini, seperti itu. Itu kan peran agensi budaya juga gitu dalam hal ini, yang pada akhirnya tumbuhlah atau ada si ruang-ruang co-working seperti itu. Nah, di sini itulah perannya si agensi kebudayaan. Artinya kita sebagai desainer itu ya adalah agensi kebudayaan. Dengan kita bisa menentukan kita bisa menentukan atau memproduksi satu makna tertentu. Nah, dalam hal ini, terkait dengan hal ini, identitas itu tidak pernah tetap ya. Jadi identitas itu selalu berproses. Dia nggak pernah bersifat tunggal.
dia bahkan bisa bersifatnya ganda atau berubah-ubah. Jadi bergantung pada narasi apa yang mau diciptakan, di mana, kapan, dan untuk apa. Jadi sehingga sebenarnya identitas itu nggak pernah ada yang asli. Misalkan ketika kita membuat desain, ada yang sudah lebih dulu gitu ya misalkan. Lalu ketika kita melihat desain orang, lalu menjadi inspirasi buat kita. Walaupun tidak plek-plekan kita adaptasi, tapi itu kita olah kembali, kita modifikasi, menjadi identitas baru untuk kita. Nah itu kan artinya memang identitas nggak pernah ada yang asli. Nggak ada identitas yang otentik. Bahkan identitas kultur kita aja, entah Sunda, Jawa, dan lain-lain itu nggak ada yang benar-benar tunggal otentik miliknya. Oh ini misalnya rumah joglo gitu ya. Ini pure produksi dari Jawa, dari Jogja gitu ya. Padahal kalau kita bedah lagi itu banyak campuran, ada apa namanya pengaruh-pengaruh dari kebudayaan yang lain gitu. Sehingga memang identitas nggak pernah ada yang asli. Namun identitas itu memang diperlukan buat kita tadi balik lagi untuk apa? Untuk survive supaya kita menjadi punya pembeda di antara individu-individu yang lain. Seperti itu. Nah, ketika saya bilang identitas ini terus berproses, jadi paham ya bagaimana ketika kita membuat satu ciri khas tertentu, kita membentuk atau memproduksi identitas kita, tentunya nggak pernah lepas dari identitas yang lain. Dan bisa aja berubah gitu. Karakter desain pun juga berproses ya, berubah gitu. Kita bisa mencari jati diri kita, dalam tanda kutip jati diri kita tuh mana yang memang relate dengan karakter kita, misalnya seperti itu. Misalnya kayak contohnya nih, kayak misalnya Avandi misalkan. Ketika dulunya Avandi sebelum menjadi ekspresionis ya dia tetap bisa membuat sketsa yang sangat realis gitu. Tapi kemudian dia sejalan dengan pengalaman hidupnya dan pengalaman dia di mana-mana gitu ya. Lalu kemudian dia mulai ada istilah pencarian jati diri. Bagaimana dia mau karya saya harus beda. Saya harus punya makna apa. Jadi kita memaknai kembali diri kita sehingga memunculkan jati diri kita. Sehingga dia sekarang bisa menjadi karya-karyanya karakter ekspresionis dengan gaya yang khas gitu, yang plotot langsung dari tube-nya itu. Jadi nggak ekspresionisnya dia tidak menggunakan kuas, tapi langsung dari tube-nya misalnya seperti itu. Jadi tetap ada proses di situ. Jadi diri Avandi yang sekarang tidak lepas juga dari pengalaman hidupnya dia yang identitas atau jati diri dia yang lama. Oke, next. Nah, ini polanya. Ini polanya, ini saya buat sebenarnya bagian ini untuk bagaimana kita ya, kita sebagai desainer untuk menentukan karya kita harusnya seperti apa sih, bagaimana sih cara kita mempunyai identitas diri untuk dilihat tadi. Tentunya di sini ada, kita harus bisa melihat pasar juga ya, oh industri butuhnya apa ya. Jadi kita harus lebih jeli untuk melihat kebutuhan yang sebenarnya nggak dibutuhin banget gitu ya, tapi kita jeli untuk kayaknya dibutuhin nih seperti itu. Terus kemudian idealisme kita, tentunya masing-masing orang punya idealisme tertentu ya, walaupun misalkan itu misalnya terinspirasi dari orang lain ya nggak ada masalah gitu, tapi memang itu prosesnya seperti itu. Lalu dengan kita bisa mengkombinasikan antara si industri, kebutuhan di luar sana itu seperti apa, lalu idealisme kita bagaimana, sehingga muncul ini bisa kalau yang sifatnya ekspresi pribadi itu benar-benar pure idealisme. Tapi kalau misalkan kita ada tujuannya untuk industri, untuk keluar, untuk digunakan orang lain, tentunya harus bisa beririsan gitu antara si idealisme kita sebagai ekspresi pribadi kita, karakter kita, lalu menghasilkan karya yang dibutuhkan oleh pasar, walaupun kebutuhan itu kita yang menciptakan. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh aja ya, ada proses perubahan. Ini mungkin teman-teman pada tahu semua ya, bagaimana iMac itu berevolusi. Tapi di luar dari bentuk ini,
kita bisa mempelajari sebenarnya bagaimana dia selalu bisa menjadi yang seleranya selalu paling atas gitu. Selalu dia bisa memosisikan produknya menjadi produk yang levelnya di atas gitu. Selain karena harganya yang memang mahal, tapi worth it gitu. Kenapa ya? Bagaimana proses dan polanya itu? Mungkin tadi yang kalau sebelum Pak Deddy Wahyudi membicarakan tentang bagaimana Labo membuat programming gitu ya. Itu yang menjadi ciri khasnya Labo gitu. Bagaimana mereka membuat programming, konsepnya seperti itu. Itu adalah cara Labo membuat jadi ciri khas Labo membuat karyanya gitu. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh iMac. Bagaimana sih prosesnya sehingga dia bisa selalu menjadi brand nomor 1 lah kira-kira seperti itu. Walaupun kalau kita lihat sekarang banyak sekali saingannya ya, yang kalau kita hanya ngomongin soal bentuk, ya banyak yang bentuknya menyerupai produk-produknya Macintosh, tapi tidak menjadikan dia juga menjadi kalah gitu. Dia tetap bisa menjadi yang paling atas untuk selera gitu, selera. Oke, next. Ini tadi saya udah mention sedikit tentang Avandi dan ini ada tambahannya tentang Picasso. Bagaimana secara bentuk memang ada karakter, tapi prosesnya tidak begitu aja. Saya mau bentuknya begini, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba terjadilah karakter dari karyanya, tidak. Tapi semua ada prosesnya gitu. Perubahan-perubahan untuk memiliki jati diri, karakter, identitas itu ada prosesnya. Dan itu tidak bisa dalam waktu singkat ya sebenarnya. Jadi ada pengalaman, ada wawasan-wawasan yang memang harus didalami dulu gitu, sehingga muncullah seperti ini. Kalau kita lihat karya Avandi di sini misalnya, walaupun dia seakan-akan coretan-coretan, tapi kita bisa melihat secara bentuk gitu ya. Nah itu kan tidak mudah. Bagaimana dia menggali, mengeksplorasi kemampuannya gitu untuk akhirnya ya bisa menjadi seperti ini. Lalu Picasso pun juga bagaimana kubisme yang dia tawarkan ya, sebelumnya kan Picasso nggak langsung jadi kubisme kan. Sebelumnya dia membuat karya-karya yang memang sama seperti seniman lain gitu ya. Dia bisa menggambar bentuk secara realis. Ya, kemudian sampai pada akhirnya ini sebenarnya juga terkait dengan terkait dengan kondisi sosial politik juga sih pada masanya. Jadi kalau kita ngelihat karya-karya seniman besar gitu ya, atau desainer besar, Bauhaus misalnya contohnya gitu ya, karya-karyanya ketika secara bentuk kita pasti ngeliatnya hanya secara bentuk visual aja, tapi prosesnya bagaimana bentuk itu terjadi itu tidak lepas dari keadaan sosial politik pada masa itu. Seperti itu. Oke, next. Ini juga salah satu contoh ya, Lulu Lutfi Labibi. Dia juga punya ciri khas ya, identitas, walaupun sekarang juga sudah mulai banyak yang mencoba menggarap eksplorasi kain tenun lurik, tapi memang diawali dengan Lulu Lutfi yang mencoba dia melihat awal mulanya kain lurik ini kenapa kok nggak bisa susah gitu ya untuk atau jarang sekali desainer fashion membuat karya-karya fashion dari tenun lurik. Nah, kemudian dia mulai bereksplorasi dengan materialnya. Oh, ternyata materialnya sulit. Terus dia mulai dengan potongan-potongan. Nah, tapi pada akhirnya itu proses eksplorasi itu, metode berkaryanya bahkan gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin Labo, sebenarnya itu yang tadi Pak Deddy sampaikan itu sebenarnya metode berkarya gitu, metode proses berkaryanya, design thinkingnya gitu. Bagaimana itu berproses dan menghasilkan karya yang akhirnya menjadi pola yang sama gitu dalam setiap berkaryanya, sama seperti yang dilakukan oleh Lutfi Labibi gitu. Pada akhirnya bentuk itu ya bonusnya gitu, secara visual tuh bonusnya, tapi prosesnya itu bagaimana bisa terjadi itu yang menjadi perlu kita garis bawahi gitu. Dia bisa melihat pasar mana yang dia tuju gitu ya. Lalu jadi membuat sesuatu berkarya itu nggak cuma sekedar angan-angan gitu. Ada riset, ada proses, ada metode berkarya di situ.
Bagaimana ini semua pada akhirnya ketika jadi orang hanya melihat hasil, tapi proses metode berkaryanya itu seperti yang disampaikan tadi Pak Dedi gitu, itu menjadi poin utamanya sih sebenarnya, sampai akhirnya si karya ini bisa memiliki jati diri atau identitas bagi si pengkaryanya atau desainernya atau arsiteknya. Oke, next. Nah, tentunya kalau kita ngomongin identitas ya, pasti gimana sih think out of the box gitu ya. Gimana sih kita supaya bisa berbeda dengan yang lain? Kenapa? Gimana caranya supaya kita nggak cuman bisanya nyontek-nyontek aja gitu ya, nyontek aja. Terus tadi sebenarnya udah disampaikan juga sama saya tentang bagaimana identitas itu sebenarnya nggak pernah tunggal. Ya. Dia bisa dapat identitas karya itu mendapat pengaruh inspirasi dari manapun gitu ya. Tapi tetap gimana caranya supaya kita bisa menjadi pembeda di antara yang lain. Okay, next. Nah, mungkin di sini saya masuk ke Being Creative. Apa sih itu maksudnya? Jadi ini adalah sistem berpikir yang komprehensif, inovatif, tapi ada orientasi pada kebutuhan manusia gitu. Dan sehingga muncul dalam keterbatasan out of the box. Nah, ini sebenarnya kalau ketika kita berorientasi pada kebutuhan manusia sehingga orang mau menggunakannya gitu ya. Ini kaitannya dengan riset ya. Jadi riset itu menjadi penting. Sebelum kita berkarya tuh yang perlu pertama kali kita lakukan adalah riset dulu. Riset apa sih yang akan kita buat? Kemudian kebutuhan apa yang orang belum ada bahkan gitu. Jadi ketika saya ngomongin tadi kita adalah penentu selera gitu ya, kita ada agensi kebudayaan ya, itu peran kita di situ. Bagaimana kita meriset bukan apa yang dibutuhkan, apa sih kebutuhan yang belum ada gitu. Itu sangat bisa sekali seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi punya karya yang memang inovatif gitu, yang beda. Karena kalau misalkan hanya melihat kebutuhan apa yang sudah ada, biasanya kalau kebutuhan yang sudah ada kan berarti emang mungkin sudah ada juga yang bikin gitu. Tapi kalau kebutuhan apa yang belum ada, yang ternyata itu bisa menjadi satu kebutuhan gitu ya, kita menciptakan memproduksi kebutuhan, nah itu yang bisa membuat karya kita menjadi seakan-akan inovatif gitu, jadi berbeda. Oke, next. Nah, manusia itu terlahir sebenarnya memiliki potensi yang berpikir kreatif. Jangan banyak orang berpikir, oh saya tuh nggak kreatif, nggak juga gitu. Padahal manusia itu punya potensi untuk berpikir kreatif berdasarkan kemampuannya. Jadi sudah dilahirkan dengan potensi skill yang beda-beda. We are born person gitu ya. Karakter kita itu apa? Entah itu baik atau buruk, tapi sebenarnya itu adalah potensi yang bisa kita olah lagi, yang bisa kita gali dengan pengalaman yang tentunya pengalaman menjadi penting ya. Nah, sehingga potensi itu ketika digali dan dilatih itu menjadi salah satu bekal kita gitu untuk membuat sesuatu yang sifatnya kreatif. Oke, next. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sih kita bisa berpikir kreatif tadi ya. Oke, di sini sebenarnya saya masuknya lebih ke desain ya, lebih ke desain karena ngomongin tentang problem solving. Nah, desain itu kan memang adalah satu bentuk solusi dari masalah-masalah gitu ya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa kita harus butuh riset loh kita gitu. Masalah apa sih yang butuh diselesaikan? Lalu kemudian ada istilah form follow function. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya. Form follow function. Bagaimana ketika kita mencoba untuk memecahkan masalah, mencari solusi, desain atas solusi ini, yang paling utama adalah fungsinya dulu gitu. Untuk apa sih gitu, kita membuat satu karya ini? Walaupun nanti ada istilah baru lagi bagaimana form become important gitu ya, bahwa walaupun form follow function, tapi kemudian form itu menjadi penting juga gitu, karena itu yang bisa menjadikan kita punya
satu karakter identitas atau ya dilihat orang tadi seperti itu. Nah, ini masalah-masalah ini kemudian menjadi kita bisa merepresentasikan apa sih kebutuhannya, kita bisa merepresentasikan apa yang dibutuhkan manusia atau klien atau masyarakat global pada umumnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya salah satu contoh saya bikin bagan untuk mata kuliah tertentu ya. Bagaimana pada akhirnya si konsep kita ini merepresentasikan satu karakter tertentu, menciptakan karakter tertentu, gitu ya. Atau kalau misalnya kita berkarya untuk klien kita adalah brand tertentu, ya tentunya bagaimana si brand ini bisa terrepresentasikan. Dan untuk bisa membuat representasi ini sangat membutuhkan modal dan referensi. Itu tentunya. Jadi kita nggak mungkin desainer itu sebenarnya nggak bisa bekerja secara intuitif ya. Intuitif itu perlu, tapi hanya sepersekian gitu ya. Rasa itu sangat perlu gitu, tapi kalau untuk desainer itu rasa itu harus dikombinasikan dengan logika gitu. Makanya harus ada riset tadi. Oke, next. Nah, ini modal yang tadi saya katakan, yang paling bawah tadi ya. Modalnya itu apa sih? Kalau kita sebagai desainer, tentunya modalnya itu adalah pengalaman. Pengalaman tuh nggak bisa cuman ngelihat di layar ya. Mungkin kalau generasi sekarang nyari-nyari tugas udah mudah ya, hanya melihat di layar. Tapi ternyata tidak begitu. Kita harus tetap perlu kok jalan-jalan untuk melihat langsung, untuk merasakan langsung. Jadi bagaimana ketika misalnya kamu ngelihat misalnya desain hotel gitu ya, hotel mewah bintang 5, searching aja gitu ya di internet, itu tampilannya hanya visual aja, tapi kita nggak bisa ngerasain. Beda dengan ketika kita datang langsung, kita merasakan atmosfernya, oh ternyata dimensinya seperti ini ya, kalau hotel bintang 5 itu, oh ceilingnya begini, oh kan bebauannya begini gitu, suaranya ada suara-suara lain gitu, jadi ada soundscape-nya misalnya. Oh, terus bisa megang materialnya. Oh, ternyata materialnya bertekstur seperti ini. Lightingnya kita bisa merasakan. Jadi, itulah pentingnya kita punya pengalaman untuk berpergian gitu ya. Jadi, kalau pesan saya, kalau untuk teman-teman di sini, khususnya mahasiswa ya, kalau misalnya mau menjadi desainer itu ya tidak bisa hanya duduk di kamar aja gitu, sambil searching, browsing, itu nggak bisa. Tetap harus jalan. Tetap harus melihat untuk merasakan gitu. Atmosfernya gimana sih, spatial experience-nya bagaimana. Nah itu kan harus dihadirkan secara nyata gitu. Jadi nggak bisa kalau kita hanya browsing-browsing di internet. Ya, itu yang pertama tentang pengalaman. Kemudian ada cultural knowledge dan filosofinya gitu. Apa sih itu maksudnya? Jadi kita tuh harus tahu, nggak cukup ya kalau misalnya kita mendesain itu hanya lihat permukaannya aja atau tempelan. Misalnya, oh saya mau ngedesain ruang bernuansa Jawa misalnya. Tempel aja batik gitu. Itu kan tempelan jadi. Jadi ruhnya, nyawanya tuh rasanya nggak dapet gitu. Feel-nya nggak dapet kalau hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mempelajari, oke, saya harus mempelajari tentang, karena mau mendesain misalnya ruangan bernuansa Jawa, maka saya harus mencari tahu tentang ruangan tentang Jawa itu seperti apa sih gitu ya. Oh, Jawa tuh karakter kebudayaannya begini, filosofinya apa. Jadi kita nggak sembarangan tempel seperti itu. Oh, jadi bahkan kalau kita mempelajari itu kita bisa tahu bagaimana rumah Jawa bahkan itu punya makna-makna simbolik secara layout misalnya gitu. Rumah joglo misalkan, apa sih itu pendopo maknanya? Oh, maknanya Paringgitan tuh apa? Senteng tuh apa gitu ya, dalam tuh bagaimana. Nah itu tuh semua punya makna-makna tertentu, sehingga ketika itu direpresentasikan dalam karya kita itu menjadi apa ya, menjadi masuk gitu aja gitu, biar ada nuansa, bukan begitu. Tapi bagaimana ketika kita mengetahui pengetahuannya secara mendalam, bisa mengetahui filosofinya, kita bisa lebih apa ya, karya kita memang menjadi menyatu gitu dengan apa yang diinginkan, seperti itu.
Kemudian setelah tentang wawasan, kita juga perlu melihat alam, karena alam ini kan kalau katanya Plato kan sebenarnya seniman ini kan mimesis ya, hanya mengcopy dari alam, tapi memang benar alam ini adalah inspirasi yang baik gitu ya untuk kita lihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat bentuk struktur aja gitu ya, tanaman misalnya pohon itu kan terdiri dari akar, batang, terus daun gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah satu, kalau kita lihat itu fondasi rumah kan juga kayak gitu ya, ada akarnya sebagai fondasi. Struktur rumah maksudnya, struktur rumah. Ada akarnya, terus ada badan ini sebagai dindingnya gitu ya. Lalu daun yang rimbun misalnya sebagai atapnya gitu. Itu kan adalah satu bentuk yang kalau kita kaitkan, oh ya sama ya ternyata ya. Saya sempat juga waktu itu mahasiswa angkatan 2017 kalau nggak salah, saya agak lupa ya siapa. Jadi membuat meja tapi konstruksinya tuh mengambil inspirasi dari belalang. Itu menarik banget gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita nggak nyangka, oh ternyata memang alam itu sangat bisa menjadi inspirasi buat kita gitu. Khususnya untuk teknologi, karena memang kalau kita cermati satu persatu gitu ya, nggak ada habisnya sih sebenarnya bagaimana alam itu memberikan satu inspirasi secara teknologi buat kita ya. Kita dia konstruksi kaki meja dari belalang, oh ternyata konstruksinya bisa dijadiin buat bridgingnya beda-beda, bisa pendek, bisa tinggi gitu ya, itu karena ngambil inspirasi tekniknya dari belalang. Atau misalkan ada meja yang bisa diputar 360 derajat misalnya, dia ngambil inspirasi dari kepala burung hantu misalnya, seperti itu. Itu sangat-sangat bisa dimungkinkan kalau kita mau berpikir ya memang out of the box gitu. Jadi memang itu modal yang cukup penting ya. Lalu konteks dan konsep. Nah, konteks dan konsep ini disesuaikan dengan zamannya. Kita mau disesuaikan juga dengan lingkungan sekitarnya seperti apa. Gitu. Jangan sampai ketika kita bikin rumah mewah tapi berada di di satu kampung misalnya, yang akhirnya menjadikan itu menjadi ada social gap di situ. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, modal-modal ini kan sebenarnya basic banget gitu yang harus kita punya ya. Sambil kita lakukan risetnya gitu. Mana sih yang paling tepat untuk karya kita seperti itu. Oke, next. Ini quick tips aja ya. Flipping the problem over, play and pretend. Jadi kita harus lebih, kalau mau punya desain yang out of the box itu memang tentunya perlu fantasi ya, perlu imaji gitu, nggak terlalu kaku-kaku, jangan sampai kaku-kaku banget gitu. Artinya kita kalau udah kaku akan ada barrier-barrier yang membuat kita nggak bisa keluar dari box itu gitu. Itu menjadi penting juga. Kemudian baru ideas gitu, kita kumpulkan ide banyak-banyak gitu sebagai inspirasi kita. Lalu sleep on itu kita pikirkan beberapa hari kemudian gitu, baru kita ulas lagi satu persatu gitu. Open mind tentunya, aware juga harus ngeh gitu ya dengan hal-hal ya di sekitar kita gitu. Terus constraints, commune with nature, tadi udah dijelaskan juga, generate lots idea, kemudian fuse the ideas. Oke, lanjut. Tips aja ini. Next, oke. Ini contoh karyanya Alvin Tay sebut ya. Alvin Tay ini dia tentunya ada pencarian juga sebelumnya ya. Bagaimana akhirnya dia bisa membuat produk yang seperti ini ya. Dia mencoba untuk mengolah kembali dengan risetnya gitu ya, mengolah kembali teknik metode menganyam gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini tidak semuanya dia menggunakan rotan, ada juga yang menggunakan material-material sintetis sebenarnya, disesuaikan dengan
si produk ini akan ditempatkan untuk outdoor atau indoor seperti itu. Tapi artinya di sini Alvin membuat bentuk-bentuk ini sebenarnya selain dia mengusung kelokalan, ya, dia tuh sebenarnya mencari gitu ya, apa sih yang bisa menjadi pembeda produknya gitu di antara yang lain. Ketika semua mungkin desainer itu selalu memiliki perspektif secara barat gitu ya. Ketika kita selalu mengacu apa-apa dari barat ya, pada akhirnya kita ya udah jadi sama aja seperti yang lain. Tapi bagaimana kita bisa bersaing secara global? Ya adalah kita harus menampilkan sesuatu yang beda, jadi diri kita gitu. Apa sih yang kita punya? Oh, Indonesia kaya akan rotannya, Indonesia kaya akan bambunya misalnya. Nah, itu yang perlu kita angkat gitu ya. Tidak hanya materialnya, tapi apalagi ya gitu. Oh, teknik menganyam itu sangat tradisi turun temurun. Makanya kenapa tadi saya bilang cultural knowledge itu menjadi penting. Bagaimana kita harus tahu harus punya pengetahuan terhadap kekayaan yang kita punya sebenarnya gitu, daripada kita ngelihat tetangga gitu ya, yang tetangga punya negara lain. Kenapa sih kita nggak ngeliat apa yang kita punya dulu gitu, baru kita melihat ke sana gitu. Tapi di sini Alvin itu tidak hanya melihat apa yang dimiliki, tapi tentunya dia punya pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini secara desain sebenarnya juga modern ya, kontemporer gitu ya. Ada yang sifatnya kayak futuristik seperti itu. Jadi memang pengetahuan itu juga menjadi penting. Mungkin dia juga punya inspirasi pengaruh-pengaruh dari desainer-desainer luar juga, tapi bagaimana supaya dia bisa bersaing. Dan memang kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita punya itu juga masih kurang ya. Karena kalau kita lihat pasar dunia, tentunya mereka pun akan lebih melirik secara bentuk-bentuk yang ya ada prinsip desainnya lah gitu, ada komposisinya, kita bermain komposisi, nirmana seperti itu ya. Prinsip-prinsip desainnya itu tetap digunakan, tapi juga dikombin dengan material yang dipunya. Teknik lokal juga diterapkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini punya Santai ya, Santai Furniture. Santai Furniture ini bahkan yang punya juga bukan orang lokal padahal ya, tapi dia tertarik dengan kelokalan kita gitu. Bagaimana dia mencoba lagi bentuk-bentuk ini sebenarnya bentuk-bentuk jengki ya. Terus tapi dengan lokal yang dipunya, kayunya gitu ya, materialnya, anyamannya, sehingga terciptalah Company Belanda. Ini pun juga sama kayak Alvin, bagaimana supaya karya ini bisa bersaing di area global. Bersaing itu artinya tetap diminati mata pasarnya, pasar luar gitu, tapi dia punya pembeda, punya identitas, punya karya yang bisa ditandai gitu, sehingga orang melihat sesuatu yang beda, yang lain. Oh iya, menggunakan material lokal aja gitu. Oh iya, menggunakan teknik lokal aja gitu. Walaupun secara bentuk sebenarnya ini bentuk-bentuk kalau launch pasti kan secara ergonomi dan bentuk itu ya tentunya secara internasional udah ada gitu ya. Dan bentuk furniture ini kan juga dari zamannya Art Deco juga sudah ada. Nah, artinya tidak dapat dipungkiri juga bagaimana kita harus punya wawasannya jadi double ya. Jadi nggak cuma wawasan tentang prinsip-prinsip desain di luar, juga harus punya wawasan lokalnya itu harus seperti apa. Oke, next. Nah, ini nih Omah, ini punyanya Pak Rio nih. Kalau kita lihat Pak Rio tuh juga dia eksplorasi dengan bentuk-bentuk pencarian jati dirinya juga ada bentuk-bentuk yang diolah terus-menerus ya. Mungkin awalnya dia kejawaan gitu ya, misalnya terlalu lokal gitu, menggunakan material lokal itu sebagai dasarnya. Tapi kemudian dia mulai mencari apa ya yang bisa saya tawarkan agar saya beda gitu dengan yang lain. Ada pencarian bentuk di situ. Kalau kita lihat detail-detailnya ya, jadi nggak hanya
material lokal ataupun bentuk-bentuk yang secara teknik menggunakan teknik lokal, tapi juga ada bentuk-bentuk yang diolah supaya dia juga menjadi pembeda. Kalau kita lihat di sini ya, garis outline-nya yang beberapa karyanya menggunakan garis outline yang menerus seperti ini gitu, sesuai, dan bahkan logonya pun juga mirip-mirip kayak gitu. Logonya juga dia mau merepresentasikan karakter identitas dirinya si Ning Omah ini. Gitu. Oke, next. Nah, ini karyanya Pak Singgi. Nah, untuk Pak Singgi ini menarik ya. Kalau kita lihat secara desain, ini komposisi desainnya tuh, prinsip desainnya mirip sekali dengan bentuk-bentuk Mac sih sebenarnya. Mac juga bentuk-bentuknya seperti ini, terus dia tanah sudut. Nah, tapi bagaimana bentuk yang internasional ini yang disukai oleh masyarakat global ini tetap bisa bersaingnya tuh menjadi menjadi punya pembeda gitu di antara desainer-desainer di luar sana gitu. Dia menggunakan material yang ada di lokal misalkan, yang mungkin di sana nggak ada gitu. Terus kemudian beberapa selain material lokal juga, tapi ada narasi. Nah, Pak Singgi ini menariknya produk-produk yang dikeluarkan itu dinarasikan, dikaitkan dengan kelokalan Indonesia gitu, misalnya kultur yang tradisi yang kita punya. Nah, narasi itu menjadi penting untuk disampaikan ke publik tentang karya kita, menjadi penting juga. Oke, next. Nah, ini Pak Andi Rahman ya. Sama Pak Andi Rahman ini juga punya karakter, punya ciri identitas ya. Bagaimana si Bata atau saya juga bermain rooster gitu ya. Dia bahkan menciptakan sesuatu ya. Metode dia membuat dinding ini itu bahkan dirumuskan gitu. Dia membuat kemudian dari hasil risetnya dia rumuskan gitu. Dia rumuskan menjadi satu bentuk pola metode dia dalam membuat karya gitu ya, khususnya untuk dinding, entah itu menggunakan batu bata ataupun menggunakan rooster. Ini menarik sekali. Jadi memang untuk punya identitas karya yang berciri khas identitas diri itu memang hanya berproses. Pernah ujuk-ujuk kita langsung ada atau mengada-ngada itu nggak ada. Jadi selalu prosesnya itu diawali dengan riset, apa kebutuhannya, apa yang belum ada. Jadi itu terus digali sampai bisa seperti ini kan, tidak langsung ujuk-ujuk ada gitu, tapi ada polanya yang berkembang gitu ya, bahkan menjadi satu metode gitu, seperti yang tadi dilakukan oleh Labo ya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya juga sih, waktu itu saya sempat diskusi waktu itu sama Pak Rio waktu di Jogja ya, tentang kalau arsitek tuh langsung ketahuan loh gitu ya karyanya. Oh, ini udah pasti karya Andi Rahman misalnya. Oh, ini ciri khasnya Andra Matin kayak gini gitu ya. Terus kalau fashion juga gitu ya. Oh, ini karyanya Lutfi, ini pasti kelihatan gitu. Untuk produk furniture kayak Alvin juga akan ketandain gitu ya. Nah, bagaimana dengan desainer interior? Pada akhirnya kenapa sih desainer interior ini, mungkin ini refleksi dan pertanyaan buat kita semua ya, atau mungkin kalau ada teman-teman yang bisa jawab ya silahkan gitu. Kenapa sih desainer interior itu nggak bisa ditandai gitu? Oh, ini karya ruangnya si siapa misalnya, siapa, Bu Parhadi misalnya, atau Bu Kayuni misalnya ya, atau siapa, ya itu kan kalau kita ngelihat desain interior itu bermainnya di ruang ya, tapi memang tidak selalu bisa ditandai untuk oh ini karakter ruangnya tuh ini banget gitu, desainer nama seseorang gitu misalkan, itu sampai sekarang saya masih bertanya-tanya gitu ya sama Pario sih, kemarin kita ngobrol gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada produk furniture-nya dia yang ada di dalam situ gitu, ada furniture-nya dia yang custom yang ada di situ, dan si produk interiornya itu sudah
punya ciri khas, punya karakter. Nah, itu baru ngeh gitu, oh ini kayaknya karyanya si Ning Omah nih, soalnya kelihatan dari furniture-nya misalnya kayak gitu. Nah berarti apakah apa ya, bagaimana si identitas, bagaimana kita sebagai desainer interior itu mesti seperti apa sih sebenarnya supaya nama kita sebagai desainer interior itu terrepresentasi dalam karya kita, apa selain produk furniture ya, maksudnya secara ruang tuh seperti apa. Nah itu menjadi pertanyaan yang mungkin coba bisa saya lemparkan untuk teman-teman semua bisa refleksi terhadap pertanyaan ini. Saya rasa cukup itu aja Bu Tantri, terima kasih. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Ardianti Mata Ayu atas pemaparannya yang telah mengingatkan kita semua ya, bahwa ciri khas bisa menjadi sebuah bentuk dari karakter atau identitas pembeda antara individu, masing-masing individu. Bahwasanya material dan sosial saling berhubungan erat, pun seorang seniman, desainer, kurator dapat berperan sebagai agensi kebudayaan yang terus berproses dan berkembang dengan banyak cara ya. Salah satunya adalah memupuk banyak pengalaman dengan banyak melihat dan jalan-jalan. Nah, ini kepikiran jalan-jalan itu ke ruang minggunya karya Labo ya, Bu. Gokil. Oke, kita lanjut ya sekarang. Sebelum sampai ke sesi terakhir yaitu tanya jawab, kita masuk ke sesi ketiga dari narasumber kita, yaitu Bapak Rilrich Syarif. Sebelumnya izinkan saya untuk berbagi sedikit dengan pencapaian hidup beliau. Beliau melakukan pendidikan S1 Arsitektur di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 hingga 2005. Kemudian dilanjutkan S2 Urban Development and Design University of New South Wales di Sydney, Australia pada tahun 2009 dari 2010. Dan pengalaman pekerja beliau ini di DP Arsitektur Singapura dan Urbani Indonesia pada tahun 2005 hingga 2007, di Foster Plus Partners tahun 2007 hingga 2009. Kemudian Rilrich Architecture Workshop atau RAW Architecture dari 2010 hingga sekarang. Kemudian ada pun beberapa penghargaan dan pengalaman kerja yang didapat oleh beliau juga adalah Arsitektur Guha Plus Ian Deling oleh RAW Architecture, terpilih dalam kategori pembangunan rural plus bisnis di Design Awards tahun 2021 dan 2022. Kemudian RAW Architecture juga masuk daftar panjang studio desain arsitektur yang berkembang pada penghargaan Design pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Ini ketahuan ya Pak Rilrich ini sukanya borongan. Lokakarya Arsitektur Rilrich terdaftar juga di Inde Award pada tahun 2021, yang kemudian Guha masuk dalam daftar pendek kategori Influencer di Inde Asia Pacific Awards tahun 2021, dan juga dinominasikan sebagai finalis di Kotler Awards 2009. Dan saya yakin Pak, masih banyak Pak, luar biasa sekali. Pada Bapak Rilrich Syarif, kami persilahkan Pak. Salam untuk teman-teman, untuk Mas Dedi, Bu Ardia. Salam kenal untuk Bu Madewi Perhati. Pak, dalam waktu 4 menit ya. Tolong di Iya Pak, silakan. Mohon maaf Pak, suaranya mungkin agak belum terdengar. Halo. Kedengaran nggak? Ya, iya Pak, silakan Pak. Coba. Oh. Ya,
Mulai. Putus-putus, Pak. Bisa kedengeran? Terputus-putus, Pak. Terputus-putus. Sekarang kedengeran, Bu? Terdengar, Pak, tapi terputus-putus, Pak. Sekarang kedengeran, Bu? Dan sekarang bergaung, Pak. Sekarang kedengeran, Bu? Kedengeran, Pak. Jelas ya? Ya, silakan, Pak. Mohon saya dikasih tahu kalau misalnya tidak, karena vibe-nya nanti bisa putus. Misalnya kan webinar ya. Baik, Pak. Iya, baik. Silakan, Pak. Ini rasa spirit, jiwa-jiwa yang bisa, karena dalam perjalanannya kami itu sebagai studio bisa sekali terhadap apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di dunia. Dan apa yang sedang kami